boleh tanya-tanya nggak tentang investasi? Kepo banget, hari-hari nanya terus tentang investasi. Kan nggak apa-apa, sekali-sekali tanya sama adiknya. Boleh lah, boleh. Ayo lanjut. Jadi gini nih, Oh, kan aku baru mau mulai investasi. ya. Menurut kamu membuat portofolio yang baik sebagai pemula investasi itu kayak gimana? Jadi portofolio yang baik di investasi, kalau menurut saya sebagai seorang profesional dan penasihat investasi yang bersertifikat internasional, pendekatannya itu harus pendekatan risiko, bukan pendekatan keuntungan. Kok bisa dari pendekatan resiko dulu? Banyak tanya ya dengan orang. Namanya juga baru mulai, jadi Oke. pasti ingin belajar. Oke, baik. Jadi kebanyakan penasihat investasi itu selalu menyatakan untung, dan beberapa orang kalau ingin investasi itu selalu ngomong untung dulu, risiko itu nanti. Makanya banyak terjerat yang namanya investasi bodong, masuk ke operasi dengan bunga 9%. Kan nggak mikir risiko itu kan mikir untung dulu 9%. Padahal kan nggak ada seperti kayak gitu, mana ada Pasti operasi sampai 9%. Toh LPS sendiri hanya menjamin sekitar 45%. Aku lupa sih pastinya. Tapi kan dengan 9% operasi yang masuk akal, itu pendekatan risiko, bukan pendekatan itu pendekatan untung, bukan pendekatan risiko. Kalau kita mikir risikonya nggak masuk akal. Instrumen pasar uang itu kan pasar uang, deposito kan seperti sebangsanya itu nggak mungkin 9% setahun untuk keadaan saat ini seperti itu. Jadi kalau kita mau investasi, pertama-tama kita harus lihat dulu nih, kita cek resikonya harus masuk akal atau enggak gitu ya. Benar, harus seperti itu. Terus gimana cara membuat portofolio? Baik, kalau menurut aku sendiri di luar dari pendapat banyak orang, yaitu pendapatan resiko. Ini orang mungkin kurang suka, masa mau investasi mau resiko dulu. Kalau sendiri suka nggak? Ya, pasti. Kalau datang nih, aku sebagai penasihat investasi. Pasti. Kamu lain tuh, tiba-tiba aku ngomong, terus jangan mikir untung, mikir resiko dulu. Kira-kira gimana? Ya susah juga sih. Benar, Pasti ya? mikir pertama untung dulu dong. Mau untung jadi beruntung, ya kan? Iya. Gitu. Jadi kalau menurut saya resiko dulu, kenapa? Karena itu untuk menentukan yang sesuai di hati, entah itu resiko kecil, resiko menengah, atau resiko tinggi. Kita kan nggak mau investasi mikirnya untung, akhirnya jadi beruntung. Kalau yang sudah berkeluarga bisa pecah rumah tangganya. Kan sering terjadi kan, orang masuk terus rugi. Ikut lomba trading yang lagi tren sekarang, sedikit-sedikit dapat trading, sedikit-sedikit dapat trading, hingga suami samaran. Akhirnya ketika itu orang ditangkap polisi, uangnya hilang, ya sudah, keluarganya pecah, istrinya marah-marah, akhirnya cerai. Padahal kan kalau pendekatan resiko itu kan dipikir dulu, mau yang resiko kecil, yaitu pendapatan atau rate of return, bahasa Indonesia-nya itu tingkat pengembaliannya untuk kecil juga. Mau yang menengah, tentu tingkat pengembaliannya juga menengah. Kalau yang risikonya tinggi, tingkat pengembaliannya itu juga tinggi. Kalau mau cari risiko kecil tapi tingkat pengembaliannya tinggi, itu susah. Karena antara risiko dengan tingkat pengembalian itu harus lurus. Kalau kamu sendiri mau pilih apa? Risiko kecil, menengah, atau yang Karena baru belajar nih, gimana kalau mulai dari resiko rendah dulu. Emang kalau aku pilih resiko rendah, berapa sih tingkat pengembalian keuntungannya per tahun? kalau risiko rendah itu biasa instrumen mayoritas 30% itu di saham, 70% itu masuk di deposito obligasi. Kalau deposito itu saya bisa bilang
bilang risiko nol. Tentu deposito jangan operasi, yang tadi kan sama aja, balik lagi. Deposito terus uangnya taruh di bank-bank yang sudah dijamin oleh LPS, lembaga penjamin simpanan, sesuai dengan yang ditentukan oleh LPS. Karena LPS sendiri memberikan jaminan itu sekitar 1 atau 2 miliar rupiah. Jadi ketika misalnya bank itu bangkrut, bank itu kabur, selama bank itu dijamin oleh LPS, LPS akan mengembalikan senilai 1 atau 2 miliar. Kan enak gitu. Makanya saya sendiri bisa juga ngomong, bisa berkata kalau memang deposito itu risiko nol. Ya, gitu. Hanya tingkat pengembaliannya jelas sekali. Mau yang lebih tinggi bisa di obligasi pemerintah. Obligasi itu ada 2 macam, obligasi pemerintah dan obligasi korporasi atau swasta. Obligasi pemerintah yang biasa tahu itu adalah ORI atau yang mengobligasi syariah, yaitu sukuk. ORI sendiri yang terakhir bunganya itu setahun sekitar 6%, ya lumayan 6%. Jadi 70% itu masuk di deposito atau obligasi pemerintah, bukan korporasi. Sementara kalau korporasi ada risikonya. Kemudian 30% itu masuk di saham. Kalau tingkat pengembaliannya kira-kira ya setahun mungkin 10% bagus. Yang menengah. Yang rendah, kembali rendah. Jadi kalau misalkan nih saya punya uang 100 juta, saya taruh 30 juta di saham, 70%-nya di obligasi dan sebagainya. Kira-kira tingkat pengembaliannya berarti setahun 10 juta. Benar. Tapi jangan lupa itu belum dipotong oleh pajak, karena obligasi sendiri ada pajak sekitar 15%. Kalau saham itu sudah dipotong langsung ketika kita menjual saham, langsung dipotong. Jadi kita terimanya sudah bersih. Ya, paham. Memang beda ya kalau tanya sama yang ahli. Terus mau menengah juga ingin tahu? Boleh? Yang risiko menengah, karena namanya manusia pasti tentu ini pendapatannya masuk no risiko kecil, masuk setahun 10% puasin. Iya sih, cuma 10 juta ya tadi. Gimana kalau Bisa buat apa setahun 10 juta ya kan? Mau setahun 10 juta dari 12 itu kan sebulan sekitar ya sekitar mau buat apa? Beli make up aja habis nggak cukup. Iya, bener nggak? Gitu. Jadi mungkin kembali lagi ke profil risiko masing-masing. Biasa untuk orang-orang yang sudah senior, pensiun itu mungkin resiko kecil ini oke, tapi untuk anak muda atau mungkin kamu usianya sudah 60, 70 itu sudah kelihatan 60 tahun ya. Oke. Ya itu boleh masuk ke resiko yang investasi kecil masih boleh, tapi saran saya minimal yang resikonya menengah seperti itu. Kalau menengah itu saya akan meracik itu biasanya di anggap aja risiko menengah sahamnya itu agak besar, jadi sekitar 60% itu di saham, kemudian 20% dimasukkan ke deposito, 10% masuk ke emas, 10% lagi masuk ke investasi yang memiliki pengungkit atau leverage. Misalnya yang kita tahu kan sekarang 1% ngomongnya 1%, tapi dengan pengungkit ini 1% itu kalau pengungkitnya 10 kali berarti 1% naik 1% bisa dapat 10%. Kan enak. Atau ada yang minimal 1/10, ada juga yang pengungkit 1/20. Kalau di forex itu biasa pengungkitnya 1/, mulai 1/10 sampai 1/500. Tapi jangan lupa, pergerakan 1% naik 500 itu bisa menjadi senjata mengkuat. Ya kalau naik, kalau turun gimana? Yang nanggung 500, jadi juga 50% bawah. Jadi tentu harus pengungkit ini bisa menguntungkan kita
tapi tidak bisa merugikan kita. Itulah kenapa banyak orang masuk di forex, rugi. Itu karena mereka nggak bisa menghitung leverage atau yang pas. Itu digunakan 1:1 kah, atau 1:5, atau 1:10. Karena masuk forex, masuk bitcoin. Sekarang tahu kan bitcoin kan? Iya. Bitcoin kan itu biasa Bitcoin orang. sekarang lagiin juga ya. Nah, kemudian kan mereka kan ingin mendapatkan secara cepat, masuk bitcoin, masuk forex dengan mengungkit leverage 1:500. Begitu harga naik 1% atau turun 1% dari posisi yang dia punya, akhir mereka, saya ingin naik, ternyata turun 1%, langsung 500% saat itu. Nangis ngomel kan gitu. Makanya itu penting untuk dibicarakan dengan orang yang ahli, dengan penasihat investasi yang memang memiliki sertifikasi yang mumpuni gitu. Saya nggak bilang sertifikasinya harus dari luar negeri, tapi at least memang pendidikan di luar negeri dengan di Indonesia jauh lebih baik. Itu yang mana? Yang tinggi punya kan nggak? Iya dong. Oke, yang tinggi itu biasa mayoritas di saham. Aku suka tinggi karena mengerti apa itu saham seperti apa. Kalau secara umum, saya nggak bilang portfolio saya bilang secara umum 80% kalau yang tinggi itu masuk ke saham, 20% itu bisa dibagi, 10% deposito, terus 10% di instrumen yang memiliki leverage atau mungkin seperti itu. Kalau aku sendiri 90% itu di saham, deposito 0, obligasi 0, 10% ini di yang memiliki pemungkit atau leverage itu. Kira-kira gimana? Berani nggak 90% di saham? Wah, resikonya tinggi ya. Kayaknya kalau misalkan sebagai pemula, mending saya punya manajer investasi yang lebih paham. Benar. Memang penting itu. Jadi meskipun 90% uang saya di saham, risiko tinggi, tapi bukan setiap hari itu aku trading. Enggak kayak gitu. Jadi ketika bayangkanlah sniper itu kan dia tenang, melihat sasaran itu tenang. Begitu ada potensi timbal. Jangan bayangkan kamu itu ini memiliki M16 di borong aja gitu, kena udah ditembak aja semua, habis peluru nggak dapat apa-apa, benar nggak? Iya. Kebanyakan orang sudah milih risiko tinggi, mayoritas di saham, nggak dipikir dulu, berondong aja pelurunya, uangnya itu dihabisin. Apalagi lihat grafik yang naik turun. Benar. Emosinya Benar. terpacu. Benar. Kalau kira-kira kamu sendiri masuk saham, kamu akan melihat itu ketika dia naik turun atau nunggu dia tutup? Nunggu tutup aja. Oh ya, tadi benar. Nah, saya juga gitu. Jadi ketika bursa saham itu buka, saya jarang lihat, kecuali mau jualan atau mau beli, ya baru saya lihat lah. Tapi analisa harus nunggu bursa tutup, baru bisa dianalisa karena harganya kan sudah closing fix, nggak akan berubah. Kalau lihat runningnya, lihat jalannya, itu manusia itu di dalam buku Think Fast and Slow ini Daniel Kahneman. Daniel Kahneman ini ahli dari Amerika yang mendapatkan Nobel di bidang ekonomi. Dia bilang manusia ini memiliki sifat yang 100% bisa membuat orang itu rugi di dalam investasi. Kan ada semangat judi di dalam setiap manusia. Sampai 100% ya? 100%. Makanya itu sebenarnya ilmu kamu kalau ingin pintar saham, ingin investasi, sehari belajar sama aku bisa. Aku ajarin Satu hari. Tapi masalahnya psikologi ini penting. Ini yang nggak bisa dipelajari orang dari siapapun. Dan buku ini tebelnya ya 500 halaman. 500 halaman. Ya, mending aku belajar sama kamu lah daripada belajar tebel banget.
kayak gitu. Jadi buku ini memang mempelajari tentang apa itu mengenal diri sendiri. Contohnya endowment effect. Itu nggak tahu ya bahasa Indonesianya apa. Jadi efek endowment. Efek endowment itu terjadi contohnya di kehidupan sehari-hari. Kamu ingin jual rumah, harga pasar 500 juta. Terus ketika orang datang, kamu memainkan harga seenak mobilmu sendiri, 500 juta harga pasar, kamu mainkan 1 M. Nah, itu yang membuat orang lebih di saham seperti itu. Kalau jualan rumah, oke lah bisa untung-untungan. Tapi kalau di saham nggak bisa kayak gitu. Misalnya 500 juta, harga pasar 500 juta, ya oke lah kamu harus untung di 500 juta. Atau bahkan 499,99 juta kamu harus keluar di bawah harga pasar. Kalau kamu mau keluar dari posisi yang kamu sudah pegang, kadang-kadang kamu harus keluar di bawah harga pasar biar cepat keluar. Apalagi kalau fund manajernya, manajer investasi itu bebannya itu di uang yang harus dikeluarkan. Ketika ada orang yang cepat harus ada orang yang cepat ambil. Jadi bukan manajer investasi enak-enakan mengelola uang besar itu enggak. Kita harus mengitung yang namanya likuiditas. Jadi misalnya kita beli saham besar, likuiditasnya sehari itu 1 triliun. Terus manajer saya sebagai manajer investasi punya uang 2 triliun. Nggak bisa keserap itu, nggak bisa keserap dan pasti pusing kayak gitu. Jadi saham itu nggak sekedar fundamental bagus kita beli, nggak, banyak faktor yang harus dihitung, mulai fundamentalnya, pergerakan harga, volumenya mencukupi apa enggak, ditambah dengan psikologimu harus siap. Kebanyakan orang nggak tahu psikologi. Orang biasa pembantu baru tahun 2020 untuk COVID kemarin, kebanyakan orang masuk saham. Terus mereka bangga dengan returnnya. Oh, saya menghasilkan sekian %, loh itu lagi jatuh sahamnya jatuh, naik, nggak usah saya, anak SD kok bisa ngejar buy and sell, beli dan jual, itu pasti untung. Ketika COVID itu 2020 Maret April itu beli sembarang semua saham, beli aja tahan sampai 1 tahun, pasti untungnya. Kalau seseorang itu bisa menghasilkan return yang besar ketika pasar itu bagus, itu wajar. Tapi justru seorang yang ahli itu bisa menghasilkan keuntungan yang stabil ketika keadaan pasar mau buruk, mau bagus, mau kayak sekarang. Ini bukan pasar yang naik dan juga bukan pasar yang turun. Kalau turun memang sudah turun. Ini pasar yang mendatar gini. Jadi memang diperlukan keahlian yang cukup baik. Ya coba, mungkin ada teman-teman yang dulu pernah membanggakan ini. Saya kan segini, aku profit ini. Coba ditanya sekarang. 2023 kuartal pertama, Januari sampai sekarang, ditanya ada. Pasti berat. Saya juga merasa kita mencari saham-saham yang bagus. Ya kalau aku namanya sudah dulu. Saya kan ada pasiennya, pasien aja. Tapi tetap disiplin. Karena kunci dari keberhasilan adalah disiplin. Hari-hari harus analisa. Meskipun perut nggak enak, juga tetap harus analisa. Ya, jadi nggak ada alasan dan analisa. Toh analisa kalau sudah ahli sehari untuk 1 negara setengah jam. Karena sudah ada AI, artificial intelligence, yang bisa pakai komputer untuk membantu mencari saham-saham yang bagus. Oke, sepertinya untuk kali ini saya cukup paham. Jadi mungkin next time ada pertanyaan lagi, boleh ya tanya lagi. Memang bebas sekali. Boleh lah. Luar biasa. Ya. Boleh lah, tapi nanti minuman ini kamu yang bayar.
Berarti sudah cukup jelas. Jelas. Jadi Jelas. mau Untuk kali ini sudah cukup jelas. terus mau ambil yang mana nih? Menengah atau? Yang pasti resiko rendah dulu. Kita belajar dulu lah ya dari awal. Nanti kalau sudah ada sedikit pengetahuan baru coba tanya ke manajer investasi. Gimana nih kalau aku mau ambil yang resiko menengah bisa dibantu atau misalkan ternyata dari rendah ketagihan mau langsung ke tinggi, kayaknya bisa langsung menghubungi. Boleh. Yang penting jangan lupa bayar fee-nya. Karena ada fee juga. Oke, siap. Thank Oke, you, Pak Tuti. sama-sama.